Secara bahasa, nisfu Sya'ban merupakan gabungan dari dua kata, yaitu nisfu dan Sya'ban. Nisfu artinya setengah, sementara Sya'ban mempunyai arti bulan Sya'ban. Sedangkan secara terminologi, nisfu Sya'ban adalah pertengahan bulan yang jatuh pada tanggal 15 bulan Sya'ban. Sementara itu, mengutip dari laman Kementerian Agama Republik Indonesia, dijelaskan bahwa nisfu Sya'ban adalah malam dibukanya 300 pintu rahmat dan pintu ampunan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk manusia. Pengertian ini diperkuat oleh hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Jibril telah datang kepadaku pada malam nisfu Sya'ban, lalu berkata, 'Wahai Muhammad, pada malam ini dibuka pintu-pintu langit dan pintu-pintu rahmat. Oleh karena itu bangunlah dan dirikanlah sholat, serta angkatlah kepalamu dan kedua tanganmu ke langit,' dalam artian berdoa." Kemudian Nabi bertanya, "Apakah arti malam ini?" Jibril pun menjawab, "Malam ini telah dibuka 300 pintu rahmat dan pintu ampunan. Allah akan mengampuni dosa sekalian yang tidak menyekutukannya dengan sesuatu, kecuali seorang ahli sihir, tukang ramal, orang yang suka bermusuhan, orang yang suka mengadu domba, pemabuk, orang yang durhaka pada kedua orang tuanya, dan orang yang memutuskan silaturahim. Mereka tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Dalam kitab Al-Mawahib Al-Laduniyah karya Al-Imam Al-Asqalani dijelaskan mengenai asal-usul peringatan malam nisfu Sya'ban secara rinci. Khalid bin Ma'dan dan Makhul, dua tabi'in terkemuka dari tanah Syam, adalah contoh awal yang sangat bersemangat dalam beribadah pada malam nisfu Sya'ban. Kedua tokoh ini menjadi inspirasi bagi orang-orang lain untuk mengagungkan malam tersebut. Perawi hadis Khalid bin Ma'dan merupakan salah satu dari sekian generasi tabi'in dari kota Syam. Khalid bin Ma'dan seangkatan dengan Al-Auza'i dan Makhul yang pernah berguru kepada kurang lebih 70 sahabat Nabi Muhammad SAW, di antaranya Abu Hurairah dan Mu'adz bin Jabal. Pengalaman spiritual Khalid bin Ma'dan lebih banyak ditimba dari Mu'adz bin Jabal. Sang guru mengajarinya menjadi hamba Allah yang berjiwa rendah hati, tak sombong dan congkak. Sebagian cerita tentang malam nisfu Sya'ban disebut-sebut berasal dari sumber-sumber Israiliyat, yaitu cerita-cerita dari kalangan ahli kitab, Yahudi dan Nasrani yang telah masuk Islam. Ketika perayaan malam nisfu Sya'ban menjadi viral, pandangan masyarakat pun terbagi. Sebagian menerima dengan tulus, sebagian lainnya mengingkarinya. Mayoritas ulama di Hijaz seperti Atha dan Ibnu Abi Malikah termasuk di antara yang menolaknya. Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, seorang fuqaha dari Madinah, bahkan menyatakan bahwa perayaan malam nisfu Sya'ban secara keseluruhan adalah bid'ah. Pendapat ini juga dianut oleh para pengikut Maliki dan beberapa ulama lainnya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tradisi peringatan malam nisfu Sya'ban dimulai oleh sekelompok ulama tabi'in di daerah Syam. Ini berarti bahwa peringatan ini belum ada pada masa Rasulullah dan para sahabatnya, tetapi baru muncul pada zaman tabi'in. Praktik peringatan malam nisfu Sya'ban yang kita kenal saat ini didasarkan pada kebiasaan sebagian ulama tabi'in di wilayah Suriah. Dalam hal peringatan malam nisfu Sya'ban, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama Syam, di antaranya sebagai berikut. Pertama, beberapa ulama menyarankan untuk merayakan secara bersama-sama di masjid. Contohnya adalah Khalid bin Ma'dan dan Luqman bin Amir. Biasanya mengenakan pakaian terbaik, membakar dupa, dan bahkan melakukan iktikaf di masjid pada malam itu. Meskipun ada beberapa ulama seperti Ishaq bin Rohawe yang tidak secara tegas menyetujuinya atau menolaknya tindakan ini, namun dia menyatakan bahwa menghidupkan malam nisfu Sya'ban secara berjamaah di masjid bukanlah suatu yang bid'ah. Pendapat ini juga diulang oleh Harb al-Karmani dalam kitab Masailnya.
Dua pendapat yang berbeda dari para ulama mengenai cara menghidupkan malam nisfu Sya'ban telah disampaikan. Menurut Imam Al-Auza'i yang terkemuka dalam ilmu agama, tidak disarankan untuk berkumpul di masjid-masjid untuk melakukan sholat berjamaah, berdoa, atau bercerita tentang kisah-kisah teladan pada malam nisfu Sya'ban. Namun, menurutnya, melakukan sholat sendiri untuk menghidupkan malam tersebut tidak termasuk dalam hal yang tidak disarankan. Beberapa ulama mengatakan bahwa disarankan untuk melakukan ibadah secara berjamaah, sementara yang lain memandangnya sebagai hal yang tidak disarankan. Namun demikian, jika seseorang untuk melakukan ibadah tersebut sendiri, itu tidak dianggap sebagai hal yang tidak disarankan. Terdapat beberapa hadis yang menjelaskan tentang merayakan malam nisfu Sya'ban. Yang pertama, hadis riwayat Al-Baihaqi, yang artinya, jika ada malam pertengahan dari bulan Sya'ban, maka Allah memperhatikan makhluknya dengan penuh rahmat. Allah akan mengampuni orang yang beriman, menangguhkan orang kafir, dan meninggalkan orang yang iri dengan sifat iri hatinya hingga mereka meninggalkannya. Kemudian yang kedua ada hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Musa yang artinya, sesungguhnya Allah memperhatikan makhluknya dengan penuh rahmat di malam nisfu Sya'ban. Maka Allah akan mengampuni semua hambanya kecuali orang musyrik dan yang memiliki kebencian. Yang ketiga, hadis riwayat Al-Tabrani yang artinya sesungguhnya Allah memperhatikan hamba-hambanya dengan penuh rahmat di malam nisfu Sya'ban. Allah akan mengampuni orang yang beriman, menangguhkan orang yang kafir, dan meninggalkan orang yang iri dengan sifat iri hatinya hingga mereka meninggalkannya. Yang keempat, hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Katsir bin Murrah yang artinya, pada malam pertengahan dari bulan Sya'ban, Allah akan mengampuni penduduk bumi kecuali orang musyrik dan orang yang memiliki kebencian. Terkait keutamaan nisfu Sya'ban telah dijelaskan dalam sejumlah hadis. Masih dari sumber yang sama, berikut keutamaan nisfu Sya'ban. Yang pertama, bulan penentuan ajal manusia. Salah satu keutamaan nisfu Sya'ban adalah menjadi waktu ditetapkannya ajal manusia. Hal itu diterangkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Baihaqi yang artinya, di malam nisfu Sya'ban dicatat setiap anak manusia yang lahir di tahun itu. Di malam nisfu Sya'ban juga dicatat setiap anak manusia yang mati di tahun itu. Di malam nisfu Sya'ban amal mereka dicatat, dan di malam itu juga rezeki mereka diturunkan. Yang kedua, bulan laporan amal manusia. Selain itu, umat muslim meyakini bahwa pada bulan Sya'ban dua malaikat pencatat amal manusia, yakni Raqib dan Atid, menyerahkan catatan amal manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu terjadi pada malam nisfu Sya'ban. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi menyebutkan bahwa di malam nisfu Sya'ban dicatat setiap anak manusia yang lahir di tahun itu. Di malam nisfu Sya'ban juga dicatat setiap anak manusia yang mati di tahun itu. Di malam nisfu Sya'ban amal mereka dicatat, dan di malam itu juga rezeki mereka diturunkan. Yang ketiga, malam penuh ampunan. Pada malam nisfu Sya'ban disebutkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ampunan kepada seluruh makhluknya kecuali orang kafir. Hal itu diterangkan dalam hadis riwayat Al-Baihaqi dari Abu Isa Labah dan Al-Khushani yang artinya, jika ada malam pertengahan dari bulan Sya'ban, maka Allah akan memperhatikan makhluknya dengan penuh rahmat. Allah akan mengampuni orang yang beriman, menangguhkan orang yang kafir, dan meninggalkan orang yang iri dengan sifat iri hatinya hingga mereka meninggalkannya. Demikianlah penjelasan tentang nisfu Sya'ban, mulai dari pengertian hingga keutamaannya. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.